Katanya mau setara. Kok ada gerbong KRL khusus wanita? Kenapa wanita aja yang boleh naik di gerbong MRT tertentu pas jam rame-ramenya? Kok ada emansipasi wanita tapi nggak ada emansipasi pria? Katanya mau setara. Seberapa sering kita dengar kalimat itu dari orang-orang di sekitar kita? Dan gimana cara jawabnya? Coba kirim video ini. Wanita itu haknya lebih rentan untuk tidak terpenuhi. Hak untuk merasa aman, hak untuk bekerja di bidang yang sama, hak untuk dilibatkan, gerbong khusus, jam-jam khusus. Semua yang khusus-khusus itu dibuat sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Starting point wanita dan pria itu beda. Ibaratnya pria udah lari duluan dan wanita ngejar di belakangnya. Gimana caranya supaya bisa lari bersebelahan? Perlu ada pendorong. Ya, hal-hal yang tadi disebut khusus itu. It's not a privilege. It's there to close the gap between men and women. It's a helping hand to those who were left out and vulnerable. It's to empower, not to create separations, to hate each other, or to divide us as human beings. Ini adalah upaya untuk menyetarakan. Selamat Hari Perempuan Internasional dari Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami kali ini yang pastinya seru dan menarik ya. Di sini kita akan membahas tentang isu feminisme dan disorientasi seksual yang sekarang ini lagi marak diperbincangkan, lagi viral-viral ya, lagi hangat-hangatnya nih. Nah, di dalam podcast ini, di dalamnya kita akan membahas tentang konsep dasarnya dahulu seperti apa, lalu ada studi kasus mini case tentang isu-isu yang terjadi sekarang, lalu yang terakhir ada solusi tentang pandangan Islam mengenai isu-isu tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah mengundang 3 narasumber yang akan memberikan pendapatnya dan memberikan pandangan mereka tentang topik yang akan dibahas. Sebelumnya saya Alifa Naila yang akan menjadi host kali ini bersama dengan 3 narasumber. Saya Anastasia Cynthia. Saya Sheila Musyafatia. Saya Rahmadita Pala. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke segmen pertama. Baik, di sini kami akan masuk ke segmen pertama, yaitu pertanyaan ya. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Kak Sheila. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan atau bentuk feminisme dan seperti apa contohnya atau mungkin bentuk gerakannya di Indonesia? Menurut saya, feminisme adalah gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, bukan untuk mengunggulkan wanita, tapi dan tidak membenci laki-laki. Dan feminisme ini sudah ada sejak Raden Ajeng Kartini, tapi dulu bukan bernama feminisme. Dan Raden Ajeng Kartini ini pelopor utama dalam masalah ini. Nah, Raden Ajeng Kartini ini dia membuat sekolah untuk para wanita. Intinya dia buat menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan.
Dan untuk contoh di zaman sekarang itu seperti hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, terus upah. Kan biasanya ada yang kayak, oh laki-laki dikasihnya segini, terus wanita segini. Nah itu untuk zaman sekarang itu disetarakan. Terus dari pendidikan juga, kan dulu wanita kayak sudah sampai sampai sekolah dasar saja, sampai apa. Nah kalau sekarang sampai sekolah tinggi aja bisa, untuk bisa wanita itu untuk menempuh semuanya itu. Oke, baik. Jadi benar-benar feminisme tuh udah ada sejak zaman dahulu ya, dan Ibu Tita Kartini emang benar-benar pelapornya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi saya akan menanyakan kepada Kak Asya. Di sini pertanyaannya, apa aja sih fakta yang membuat gerakan feminisme yang tadi udah disebutin sama Kak Sheila nih, itu tuh makin kuat di era saat ini tuh gimana ya Kak? Mungkin saya akan bahas pengaruhnya saja ya, yaitu yang pertama meningkatnya ketidakadilan melalui media sosial dan digitalisasi seperti kesenjangan gaji, kekerasan berbasis gender, dan representasi yang tidak setara di dunia politik dan korporasi secara global, Kak. Oke, masuk akal banget nih ya. Iya dong. Fakta saat ini tuh semua emang seperti digambarkan oleh Kak Asya. Lalu pertanyaan ketiga kita akan lontarkan kepada Kak Naila. Jadi pertanyaannya ini, apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual? Kan tadi udah bahas feminisme, sekarang kita akan masuk ke disorientasi seksual tuh apa sih sebenarnya? Dan ada kaitannya nih pasti dengan fenomena LGBT ada ini. Mungkin boleh tolong dijelaskan. Kalau kita bicara tentang disorientasi seksual, itu adalah kondisi seseorang yang sedang mempunyai ketertarikan terhadap seseorang yang bukan sebagai fitrahnya, dari fitrahnya perempuan dan laki-laki gitu. Dan dalam Islam sendiri kan udah diajarin kalau seperti hubungan romantis dan hubungan seksual tuh wajib, itu udah punya ikatan pernikahan gitu. Nah, di Indonesia sendiri tuh kan udah banyak fenomena LGBT, apalagi di sosial media. Apalagi sekarang tuh yang lagi booming-boomingnya tuh malah remaja sama anak sekolah yang suka ya LGBT gitu. Kemudian mayoritas masyarakat tuh biasanya tuh ada yang menerima karena seperti itu tuh kayak hak dia gitu, mau dia LGBT atau apa itu terserah dia. Dan ada juga yang masyarakat yang menolaknya karena emang kayak apa sih, kayak nggak lazim aja gitu. Bukan fitrahnya gitu ya. Oke. Nah, itu tadi sedikit kilasan tentang materi atau isu yang akan dibahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jadi segmen selanjutnya ini kita akan membahas tentang tantangan nyata, kasus-kasus isu terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual. Nah, di dalamnya nanti ada kasus tentang objektifikasi perempuan, kekerasan gender, dan penyimpangan perilaku seksual. And young women, please understand that if you dress immodestly, you are magnifying this problem by becoming pornography. Nah, di sini kasus pertama yang bakal kita bahas di sini tuh ada fenomena yang cukup viral ya beberapa tahun yang lalu.
tepatnya pada 2021 hingga 2023. Di sini tuh medsos Indonesia sangat sempat ramai dan dengan gerakan yang disebut misandry movement, di mana sebagian akun yang mengatasnamakan feminisme ini menyebarkan narasi hashtag men or trash ini, atau disebut dengan laki-laki adalah sampah. Nah, fenomena ini tuh memicu konflik besar ya antara laki-laki pastinya dengan kaum perempuan di internet. Nah, bahkan banyak nih yang sempat akhirnya memandang sebelah mata feminisme itu sebagai gerakan yang penuh kebencian atau ujaran kebencian, bukan gerakan yang sebenarnya positif gitu. Nah, menurut Kak Sheila nih, gimana kita tuh melihat kasus ini tuh dalam perspektif Islam tuh bagaimana ya? Baik, menurut saya kalau feminisme sejati, yang dimaksud feminisme itu yang sejalan dengan Islam. Kan seperti yang sudah dibahas, feminisme kan menyetarakan. Kan Islam itu juga ada yang adlun, berarti kan adil. Dan feminisme itu menyetarakan, bukan menindas satu sama lain. Kalau yang kita bahas kan misandri ya. Kalau misandri itu kayak membenci bagi yang laki-laki, kayak laki-laki itu sampah, laki-laki itu apa, pokoknya intinya menjelek-jelekkan yang laki-laki. Dan itu kayak sangat tidak sejalan dengan feminisme yang dimaksud dalam perspektif Islam. Kan dalam Al-Quran sudah dibahas ya, adanya laki-laki dan perempuan ini untuk saling berpasang-pasangan, dan keduanya ini memang agar keduanya ini adil. Terus Islam itu tidak pernah menentang apapun gerakan untuk kebaikan, seperti menyetarakan, kan perempuan menyetarakannya dengan laki-laki. Nah, itu Islam itu tidak melarangnya, asal itu adil, terus beradab, dan untuk keharmonisan masyarakat, dan bukan untuk merobohkan masyarakat kayak membubarkan. Oke, jadi intinya misandry movement itu terjadi karena segelintir orang yang mengaku-ngaku feminisme, padahal feminisme sejati itu harusnya nggak gitu, ya kan? Oke, lanjut ke kasus kedua. Di sini kita akan masuk ke kasus disorientasi seksual ya. Jadi pada tahun 2018 hingga tahun 2020, kepolisian Indonesia sempat menemukan jaringan prostitusi sesama jenis yang menggunakan aplikasi seperti micet, yang ya mungkin para pemirsa sudah tahu aplikasi itu. Nah, penggunaannya ini bahkan banyak yang masih di bawah umur atau underage ya, remaja yang menggunakan aplikasi ini. Nah, kasus ini tuh dianggap berbahaya, bukan dianggap sih, emang berbahaya karena menyebarkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma, juga meningkatkan turunnya resiko kesehatan. Lalu gimana sih Kak Asya ya menilai kasus ini tuh? Nah, jadi menurut saya ya Kak, dari sudut pandang hukum dan sosial, tindakan seperti itu secara umum dilarang di Indonesia. Kan nggak mungkin ya Indonesia memperbolehkan hal seperti itu. Dan hal seperti itu melanggar norma kesusilaan. Oleh karena itu,
tindakan dari kepolisian sangat dibutuhkan pada upaya penegakan hukum terhadap praktik seksual. Lalu dari perspektif perlindungan anak, keterlibatan remaja dalam aktivitas tersebut, mereka adalah kelompok rentan yang dapat menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, sehingga perlu penegakan upaya rehabilitasi dan perlindungan terhadap remaja yang terlibat. Jadi kayak orang tua tuh harus lebih meng-aware anaknya. Pokoknya harus melindungi anaknya, jangan sampai kan zaman sekarang ada tuh yang ibu-ibu anaknya masih balita nangis sama ibunya tuh kayak dibiarin gitu. Kan seharusnya kan didiemin, digendong atau diapa gitu kan. Iya. Kan kalau kayak gitu dibiarin aja anaknya pasti kayak kemana-mana gitu kayaknya. Oke, jadi emang kasus ini tuh sebenarnya tergantung juga apa sih, ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Tidak menutup kemungkinan juga pihak polisian Dari juga parentingnya juga. Iya, parenting. Oke, lanjut ke kasus ketiga yang akan kita bahas. Jadi ini kasus lain yang terjadi pada tahun 2022. Jadi ketika Kominfo sempat memblokir lebih dari 400 konten di media sosial, lebih tepatnya TikTok dan Instagram, mengenai masyarakat yang menormalisasikan hubungan LGBT. Ini sempat mengkhawatirkan ya, sebagian besar penontonnya kan adalah remaja ya, anak sekolah, bahkan anak di bawah umur tuh udah nonton TikTok lah ya, udah scroll TikTok. Nah, menurut Kak Naila nih, apa problem utama yang bisa kita lihat dari kasus ini? Itu kan biasanya konten-kontennya tuh kayak konten LGBT-nya tuh dibuat kayak lucu-lucuan gitu kan, kayak romantis gitu. Nah itu tuh kalau ketika dikonsumsi sama remaja yang lagi cari jati diri dia, itu mereka itu bisa kehilangan sensitivitas terhadap larangan agama. Kemudian masalah yang kedua itu karena mereka tuh biasanya kurangnya literasi digital sama kurangnya pendampingan orang tua. Nah, kadang orang tua tuh kan nggak tahu ya anaknya itu lagi lihat apa gitu. Padahal algoritma media sosial tuh kayak bola salju. Jadi sekali kita nonton itu, sekali kita like konten itu, jadi biasanya dia tuh menawarkan konten-konten yang serupa kayak gitu. Kemudian yang ketiga nih kan, itu minimnya fondasi agama. Jadi remaja sekarang tuh kan kayak kurang banget mendalami agama gitu kan. Jadi mereka tuh bakal bisa banget untuk gampang terpengaruh sama kegiatan LGBT. Jadi mereka bisa menormalisasikan kegiatan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas 3 kasus yang beberapa tahun yang lalu dan tahun ini sempat viral dan hangat diperbincangkan. Nah, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen solusi atau pandangan dalam perspektif Islam. Nah, di sini tadi kan udah bahas kasus nih, dari objektifikasi perempuan di medsos, kasus kekerasan, hingga penyimpangan perilaku seksual yang muncul di platform digital. Nah, kita bisa lihat nih bahwa persoalan ini tuh bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah budaya, lingkungan sekitar, parenting dari awal parenting dari awal seseorang, moral. Nah, karena itu kita akan beralih membahas apa aja nih solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi problematika yang saya sebutkan tadi.
pertanyaan pertama kita akan tanyakan kepada Kak Sheila. Jadi pertanyaan pertama untuk Kak Sheila nih, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan dalam Islam sendiri? Baik, yang dimaksud kesetaraan dalam Islam yakni kan kesetaraan itu dalam bahasa Arabnya adalah musawah dan keadilan itu al-adl. Menurut ajaran Islam, laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang setara di mata Tuhan, yakni Allah. Dan Islam itu menjamin berbagai hak terhadap perempuan seperti pendidikan, terus hak dan asasi yang tadi sudah dibahas, terus bekerja dan memilih pasangan hidup. Nah, perbedaan keduanya itu bukan untuk dijadikan diskriminasi, tapi dijadikan kebijaksanaan, yakni hikmah dalam penciptaan Allah. Ya, Masya Allah. Lalu pertanyaan kedua nih tentang sikap Islam terhadap penyimpangan seksual ya. Nah di sini bagaimana sih Islam memberikan solusi terhadap perilaku disorientasi seksual? Gimana Kak Asya boleh ditanggapi? Jadi Islam menawarkan solusi terhadap disorientasi seksual dengan berlandaskan pada penegasan bahwa hubungan seksual yang digunakan hanyalah yang terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Karena kalau nggak sah, nggak mungkin ya. Iya. Lalu solusi yang ditawarkan juga bersifat preventif, kuratif, dan suportif. Secara preventif, Islam menekankan pentingnya menjaga iman dan pergaulan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif, serta menjaga pandangan untuk menghindari dorongan yang dapat memicu penyimpangan, dan juga tidak lupa menjaga pergaulan. Oke. Jadi diharapkan untuk tetap menjaga fitrahnya sebagai perempuan dan laki-laki masing-masing. Oke, tadi pertanyaan ketiga ini tentang peran pendidikan dan keluarga yang sempat dibahas oleh Kak Naila tadi. Jadi bagaimana sih peran pendidikan dan keluarga yang harusnya dapat ya menjadi solusi atas hal ini? Kalau bicara tentang solusi dalam perspektif Islam itu kan kembali ke pendidikan dalam keluarga gitu. Islam selalu mulai dari akarnya kan ya. Yang paling dekat tuh rumah. Jadi anak tuh perlu dikenalkan sejak kecil tentang fitrah laki-laki dan perempuan, tentang tujuan Allah menciptakan pasangan dan tentang batasan pergaulannya. Komunikasi itu juga penting sih. Anak tuh harus nyaman ngobrol sama orang tua. Jadi mereka tuh nggak akan lari ke media sosial untuk cari solusi-solusi yang dia kepo, yang dia pengen tahu. Kalau mereka nggak nyaman ngobrol sama orang tua kan jadi kayak aku larinya ke media sosial aja, cari ilmunya di sana. Selain itu anak juga harus tahu konten mana yang benar dan konten mana yang harus dihindari gitu, yang nggak harus dikonsumsi sama mereka. Nabi pun juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga pandangan dan menjaga diri itu dari hal-hal yang membangkitkan syahwat atau merusak akal kita. Oke. Ya baik, jadi selesai sudah segmen-segmen pada podcast kali ini yang cukup seru ya, kita bisa ngobrol dengan enak lah ya di sini. Jadi di sini harapannya kita bisa ambil pemahaman lebih ya tentang kedua hal ini, bagaimana pandangan Islam mengenai isu-isu tentang feminisme dan disorientasi seksual. Oke. Sekian podcast dari kami kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bukan untuk perempuan yang lebih unggul atau Tidak setara di dunia politik dan korporasi secara global. Udah mulai. Ada tidak.
stimulus. Nah, pertanyaan pertama akan saya sampai pada akhir sini. Jadi, apa sih sebenarnya bentuk atau gerakan feminisme ini? Dan contohnya apa sih di Indonesia? Nah, di dalamnya nanti ada kasus tentang objektifikasi perempuan, kekerasan gender, dan penyimpangan perilaku seksual. Nah, oke, yang pertama Enggak boleh. Jadi aku habis penyimpangan perilaku seksual tuh Baik Kak, menurut saya dari sudut pandang hukum dan sosial nih, tindakan seperti itu kok dua kali apa sih? Kayak kesetaraan dalam Islam sendiri. baik. Islam itu apa sih yang kesetaraan dalam Islam? Al-Fatihah. Kita bakal banyak ekornya gitu. Ya baik, jadi selesai sudah segmen-segmen pada podcast kali ini yang cukup seru ya, kita bisa ngobrol dengan gila Hamin 1, Hamin berapa jam kita selesai maksudnya selesai record video doang. Tapi selesai ya dengan saya Alifa Dan saya Anastasia. Saya Naila. Saya Sheila Masya. Aduh korek banget. Oke, dadah.